bisa. Nah, seperti itu sering kita lakukan. Akan lebih efektif jika hal tersebut kita lakukan di dalam yang namanya kombel ini, Bapak Ibu. Dan pada akhirnya kita bisa berbagi. Nah, ini bagian dari pengembangan kompetensi melalui kombel. Kita bisa melakukan pengembangan kompetensi kita, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Itu yang dinamakan pengembangan kompetensi. Jadi kalau kita sudah memulai pengembangan kompetensi melalui kombel, nanti akan ada nilai untuk kita. Selain nilai berbagi, kita juga mendapatkan yang berstatus sebagai ASN itu bisa mendapatkan kinerjanya melalui kombel tadi. Bukan hanya sisi curhat, sisi minta pendapat, tetapi berdampak juga kepada kita untuk kinerja kita, untuk pengembangan kompetensi kita melalui kombel. Salah satunya kegiatan ini difasilitasi oleh kombel Ibu Tri dan kawan-kawan ini. Kegiatan kita ini, karena kegiatan kita itu kalau tidak difasilitasi oleh Ibu Tri dan kawan-kawan mungkin belum bisa terlaksana. Ini salah satu kombel yang luar biasa di Oku Selatan. Jadi untuk sini ke depan harapan dari BPMP dan juga PDM 10, setiap sekolah itu sudah terbentuk kombel atau memiliki kombel, di mana kombel syarat untuk kombel tadi harus memiliki strukturnya. Ada yang mengkoordinatori, ada yang menjadi ketua, ada rencana kombel, ada tujuan kombel. Itu untuk pembentukan kombel. Langkah pertama yang kita ambil adalah pembentukan kombel di dalam sekolah dulu. Nah, kombel di dalam sekolah bisa kita gunakan untuk pengembangan kompetensi kita, di mana di dalam kombel tersebut bukan hanya kita berbagi, kita sama-sama belajar. Seperti pada saat ini, kita belajar menjadi moderator, kita belajar menjadi narasumber. Setelah kita bisa menguasai kombel di sekolah, kita kembangkan menjadi kombel antar sekolah. Kita sudah berlatih di kombel sekolah kita kembangkan di kombel antar sekolah melalui salah satu kombelnya kombel Litnum ini. Bapak Ibu boleh memiliki berapa kombel, tidak terbatas. Jadi mentang-mentang saya guru SMP, guru matematika, hanya boleh ikut kombel matematika. Tidak seperti itu, tapi boleh memiliki kombel sebanyak-banyaknya yang sebatas kemampuan Bapak Ibu ikuti. Karena melalui kombel tadi, kita bisa mengembangkan kompetensi kita. Untuk kombel ini pasti banyak pertanyaan, apakah harus terdaftar di PMM, Pak? Tidak, jadi kombel itu tidak mesti harus terdaftar di PMM untuk kombel dalam sekolah dan antar sekolah, terkecuali untuk kombel yang memang tujuannya sudah secara luas. Mereka sudah memiliki rencana, sudah melakukan refleksi, sudah memiliki tujuan bersama sehingga membentuk kombel di PMM. Jika kombel Bapak Ibu guru di sekolah itu mau dimasukkan ke dalam PMM juga boleh. Ketentuan syarat yang berlaku sesuai yang ada di PMM, di mana Bapak Ibu harus sebagai koordinator atau ketuanya harus menyelesaikan topik tertentu supaya bisa mengelola kombel di dalam PMM. Nah, di dalam kombel ini Bapak Ibu kita lebih ke kombel literasi dan numerasi. Jadi di dalam kombel ini harapannya ke depan kombel yang terbentuk bukan hanya sampai di sini, tetapi mungkin melalui kombel-kombel yang lain Bapak Ibu bisa mengajak kombel dari Bu Triana, mengajak kombel dari Mekakau Ilir untuk meet bersama. Makanya tadi kita lakukan refleksi hari Jumat ya. Di hari Jumat kita melalui Zoom bersama BPMP. Kita refleksi. Setelah refleksi, waktu itu saya dan Pak Ridwan meminta untuk menyusun rencana. Nah, pertama setelah keluar dari sini nanti kita refleksikan dulu sudah ada belum kombel. Kira-kira rencana apa di dalam kombel yang harus dicapai.
Kita diskusikan dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah. Jika sudah refleksi, kita rencanakan apa dari tujuan, yang mana kegiatan kombel itu harus terencana, harus rutin kita laksanakan supaya kombel itu berjalan. Kalau cuma hanya dibentuk yang penting ada kombel, itu belum kombel namanya. Karena masih lebih banyak curhat pribadi. Akan sangat efektif jika curhat di dalam kombel tadi, Bapak Ibu, atau berbagi di dalam kombel tadi. Walaupun ini kombelitnum, tetapi kita bisa membahas berbagai hal tentang pendidikan di dalam kombel itu. Tidak mesti ini kombel literasi dan numerasi, hanya membahas tentang literasi dan numerasi. Tidak, boleh membahas lain. Jangan terpacu dengan nama kombel. Ini kombel guru penggerak. Tidak, boleh membahas apapun. Setelah melakukan refleksi dan perencanaan, kita implementasikan, kita coba. Sudah terbentuk, cara membentuk kombel tadi, sudah ada koordinator, sudah direfleksi, sudah ada rencananya, tujuannya sudah ada. Kita implementasikan kombel, kita coba di minggu pertama. Ajak dewan guru, ajak guru-guru kita diskusikan kira-kira masalah utama di sekolah kita ini di bidang literasi dan numerasi itu apa. Minat baca siswa itu sangat kurang. Kira-kira bagaimana caranya menumbuhkan minat baca? Bagaimana supaya siswa itu bisa numerasinya baik? Numerasi itu bukan hanya soal menghitung. Literasi juga bukan hanya soal membaca. Literasi dan numerasi itu yaitu kemampuan dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks atau angka untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu tersebut. Di mana anak siswa kita zaman sekarang dengan nada yang berbeda, dia tidak bisa membedakan itu perintah atau permohonan atau juga hal yang dilarang. Contohnya saya panggil Dian, belum nyahut, Dian. Nah, itu kemampuan siswa yang seperti itu belum terasah di zaman sekarang. Membedakan nada itu termasuk dalam literasi juga. Apakah nadanya marah, atau nadanya sedang bahagia, atau meminta bantuan, atau dengan nada menyuruh, itu termasuk ke dalam literasi. Maka hadirlah tadi, kita harus sering-sering mengajak siswa dalam berliterasi dengan melalui buku bacaan bermutu tadi. Jadi di dalam kombel, setelah terbentuk kombel nanti kita diskusikan kira-kira masalah utama yang kita hadapi di sekolah ini apa, bagaimana jalan keluarnya, kita diskusikan ke dalam kombel yang kita lakukan mungkin seminggu sekali atau boleh juga 2 kali dan selebihnya juga boleh. Terus untuk kombel antar sekolah, nah, ini kombel antar sekolah, salah satunya yang kita lakukan ini yaitu kombel antar sekolah, di mana terdiri dari kelompok guru dengan tujuan yang sama. Kita ini adalah kombel dengan tujuan yang sama, yaitu bagaimana caranya meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik kita, terutama di Oku Selatan ini. Yang mana sudah kita ketahui bersama, sudah kita lihat bersama hasil asesmennya. Jadi melalui kombel inilah, mungkin kalau melalui kombel lain tidak bisa kita bahas secara rinci. Melalui kombel kita ikuti webinar di Guru Penggerak, webinar dari kombel guru kelas atas yang ada di Indonesia ini, kan ada banyak kombel terutama di PMM, atau kita ikuti berbagai pelatihan-pelatihan yang sering berseliweran di lewat WA. Kita tidak bisa serinci itu membahas suatu permasalahan, tetapi dengan hadirnya kombel kita bisa mengupas dengan tuntas apa yang menjadi permasalahan yang kita
hadapi melalui kombel yang tertentu. Contohnya kombel literasi dan numerasi. Atau bisa jadi kombel guru kelas atas, dia akan membahas, terutama bahasan utama guru kelas atas akan membahas tentang perangkat pembelajaran. Itu yang paling utama, perangkat pembelajaran untuk kelas atas saja. Nah, apakah kita bisa berbicara tentang literasi? Bisa, tetapi wadahnya belum tepat, bukan belum tepat, kurang tepat, karena tujuan yang disusun sebelum pembuatan kombel tadi berbeda. Makanya kita harus membuat tujuan kombel ini apa dulu, untuk apa dulu. Karena sudah ada yang akan kita implementasikan. Jadi di sini sudah ada, kemarin kami sudah mengisi RTL untuk kombel yang ada di Oku Selatan, melakukan pendampingan kombel. Bagaimana cara membentuk kombel, bagaimana cara memanfaatkan kombel untuk meningkatkan literasi dan numerasi di kabupaten kita. Jadi setelah kegiatan ini Bapak Ibu boleh WA atau dalam artian mengundang Pak Ridwan, Ibu Tri dan lain sebagainya. Tolong bantu kami dalam penjenjangan buku Pak. Kami belum bisa penjenjangan buku. Tolong bantu kami. Boleh melalui Zoom, boleh juga melalui secara daring. Kalau mau menunggu pendanaan, ini masalah yang utama dihadapi Pak, kami tidak ada dana bos belum cair dan sebagainya. Itu bukan solusi yang utama. Solusi yang utama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran adalah kemauan terlebih dahulu. Tidak bisa secara luring kita siasati dengan cara secara daring. Tidak bisa melalui kombel, kita siasati dulu secara pribadi. Itu tujuan dari kombel literasi. Kita akan mengupas tuntas tentang topik literasi. Di sini kita tidak bisa masuk ke kombel orang minta dikupas sampai tuntas itu. Karena setiap kombel itu ada rencana dan tujuannya masing-masing. Mungkin secara tidak terjadwal nanti kami dan Pak Ridwan akan berkeliling ke sekolah-sekolah yang ada di Oku Selatan nanti, di Oku Selatan ini untuk pendampingan kombel dalam memanfaatkan buku bacaan bermutu baik itu jenjang SD, SMP dan SMA. Jadi kalau kami datang tidak perlu kaget Bapak Ibu, menyiapkan ini tidak perlu. Pasti ini gerasa gotok, ini datang. Itu tidak perlu, tetapi di sini memang sudah tugas kita semua. Bagaimana caranya supaya kita bisa meningkatkan kualitas pembelajaran. Bagaimana caranya supaya siswa kita tidak mengalami keterbelakangan dalam berliterasi. Karena literasi tadi bukan hanya baca, mentang sudah baca, bisa membaca dengan lancar, itu sudah dibilang sudah mampu literasi, belum. Jadi literasi kemarin mungkin sudah disampaikan, ada literasi simbol, ada seperti yang dilakukan Pak Rizal tadi, itu sudah Pak Rizal sudah melakukan literasi digital. Nah, tidak ada buku, ada Google, ada Chromebook, itu literasi digital. Itu sudah langkah yang sangat tepat yang diambil oleh Pak Rizal dan kepala sekolahnya tadi. Oke, Bu Emi, mungkin untuk kombel ini karena saya orangnya sedikit hobi berbicara sama bahasa kisahnya penceripit, jadi kita tidak melihat ke materi. Tapi inti dari materi apa itu kombel, ya ini tadi yang kita bahas ini tadi. Pemulihan pembelajaran melalui kombel ini. Gimana cara memanfaatkan kombel? Kita bisa diskusi ya, Bu. Oke. Sepertinya materi sesi pertama ini sudah tersampaikan oleh Pak Fadli Rahman sebagai pemateri kita sore hari ini, siang menjelang sore. Kami akan buka sesi tanya jawab. Mungkin ada hal-hal yang belum diketahui, kita bisa bertanya langsung, mumpung ketemu dengan beliau ini, atau kita saling sharing di ruang maya ini. Bagi yang ingin bertanya, boleh raise hand atau boleh tuliskan di kolom chat. Sepertinya di sini ada yang sudah raise hand, Ibu Atiko Maria.
kepada Bu Atiko Maria. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Halo, Bu Atiko Maria, apakah ada di mendengar suara? Mungkin belum terdengar oleh Bu Atiko Maria, silakan. Ada Bu Atiko Maria dan Pak Rizal Rizal. Oke, jika Bu Atiko Maria belum terdengar suara kami, boleh Pak Rizal Rizal yang sudah raise hand untuk bertanya kepada Pak Rizal, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Fadli Rahman sebagai narasumber dan Ibu Emi Herlina. Iya. Ya, saya tadi tertarik dengan penjelasan dari Bapak Fadli bahwa pembentukan kombel itu banyak manfaatnya. Banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh guru dan para peserta didik serta satuan pendidikan tersebut. Nah, yang saya tanyakan adalah, ini Pak, kita sebagai ASN Pak ya, sebagai ASN, nah ketika sekolah tersebut membuat kombel internal atau di sekolah itu sendiri dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi daripada guru dan peserta didik itu sendiri, saya peran kepala sekolah di situ adalah sebagai penggerak komunitas belajar untuk berbagi praktik baik. Nah, apakah dalam sisi kinerja pegawai negeri yang notabene akan kita lakukan di PMM, apakah itu bisa kepala sekolah tersebut mendapatkan poin sebagai kepala sekolah penggerak komunitas belajar dalam berpraktik baik, dan apakah itu bisa digunakan gitu loh untuk kinerja PMM. Itu saja. Tapi kalau untuk guru saya yakin itu bisa. Tapi yang saya tanyakan itu karena di dalam RHK kinerja daripada kepala sekolah itu poinnya 36 itu sebagai penggerak komunitas belajar dalam berbagi praktik baik. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizal atas pertanyaannya. Mungkin bisa saya simpulkan sedikit pertanyaannya, apakah kepala sekolah mendapatkan poin begitu Pak ya, Pak Rizal ya? Iya, benar sekali Bu. Oke. Ya, sebagai penggerak dalam komunitas belajar komunitas belajar dalam berbagai praktik baik. Praktik baik. Oke, kepada Pak Fadli disilahkan untuk menjawab. Oke, terima kasih banyak Pak Rizal. Bisa didengar Bapak Ibu? Bisa. Alhamdulillah jelas. Oh ya, tadi masalahnya saya ketika Pak Rizal menyampaikan tadi terputus-putus. Oke. Menindaklanjuti yang disampaikan oleh Pak Rizal tadi, sangat bisa jawabannya Pak. Jika itu untuk keperluan kita itu bisa kita bilang keperluan kita sebagai pribadi, sebagai bukti bahwa kita sudah melakukan pengembangan kompetensi. Itu sangat bisa. Tidak mesti harus dalam bentuk sertifikat. Yang kepala sekolah atau penggerak komunitas belajar. Tinggal disusun saja aksi nyatanya, Pak. Buat aksi nyata bahwa kita sudah menggerakkan komunitas di sekolah kita. Dengan sebagai buktinya yaitu ada rencana kegiatan, ada implementasinya, ada buktinya, kita bikin aksi nyata seperti kita membuat aksi nyata pada topik pelatihan PMM. Jadi di RHK kepala sekolah di EKIN, di PM itu ada sebagai penggerak komunitas, sebagai penggerak
berbagi praktik baik itu sangat bisa. Tidak mesti harus sertifikat untuk bukti bahwa kita sudah melakukan pengembangan kompetensi. Bisa berupa aksi nyata praktik baik yang sudah kita lakukan. Mungkin ada yang berpendapat lain atau ingin kita diskusikan lagi, boleh, tentang yang disampaikan oleh Pak Rizal tadi. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang mau sharing berbagi pengalaman, mungkin di sini ada Bapak Ibu kepala sekolah yang bisa memberikan masukan untuk Pak Rizal dan untuk kita semuanya. Sepertinya ada Ibu Surmiati, di sini ada Ibu kepala sekolah. Tadi mengulangi lagi ya pendapat dari Pak Padli, Pak Rizal, apakah bisa dimasukkan di PMM? Jawab Pak Padli, sangat bisa, karena ada RHK yang berbunyi itu kepala sekolah bisa mengambil praktik baik dari kombel tersebut. Seperti itu ya Pak Padli ya? Iya Bu, benar. Oke, bagaimana Pak Rizal, apakah sudah jelas? Ya, saya sudah jelas karena saya ingin menegaskan diri saya, apakah saya yakin dengan akan yang saya lakukan itu, Bu. Oh, mantap Pak. Iya, benar Pak. Tinggal dibuat aksi nyatanya saja Pak. Mantap. Iya, oke. Ya Pak, makasih Pak. Aksi nyatanya untuk bimbing, iya, aksi untuk nyatanya bimbingan dalam bentuk apapun boleh. Ya, untuk bimbingan selanjutnya saya mungkin akan menghubungi Bapak Padli untuk aksi nyatanya, apakah di mana banyak kekurangannya. Karena pada prinsipnya tujuan saya membuat kombel itu sebenarnya bukan untuk kinerja dalam PMM, tetapi ketika saya membaca bahwa perubahan di sekolah kami itu tidak. Sepertinya terkendala sinyal. Pak Rizal yang terkendala Bu, saya pikir saya lagi ini yang terkendala. Saya sudah siap berdiri ngambil HP. Kalau dihitung-hitung mungkin banyak guru-guru saya di sini, tapi untuk merubah ya termasuk literasi dan numerasi ini, karena anak sekarang kan banyak ke gadget, jadi mereka tidak ngerti. Misalnya pertanyaan yang kita ajukan kepada anak tersebut, dia tidak menelaah, tapi ngambil ujung-ujungnya baik, ujung-ujungnya tidak ketemu jawabannya, kan itu Pak. Jadi jangan dulu anak Jo, maksud saya itu yang nak di literasi dan numerasi, gurunya dulu. Nah, jadi saya mengambil inisiatif itu, berdiskusi dengan kepala sekolah. Saya bagaimana Pak, karena kita perhatikan guru yang senior itu mungkin pengalamannya luar biasa banyak, tetapi belum bisa aplikasi atau mengimplementasi membukti nyatakan merealisasikan kepada siswa didik kita bahwa sekarang zamannya sudah berubah, dan zaman digital perubahan itu sebenarnya didasari oleh kemajuan teknologi yang berdampak kepada siswanya sudah tidur kaum rebahan. Nah, merubah untuk menjadi kaum yang berdiri lagi, merubah anak tersebut menjadi kaum yang berdiri itu sangat sulit. Nah, di situ letak seorang guru. Jadi kaget dulu dalam mengurusi literasi anak murid, literasi gurunya dulu. Oke, makasih. Oke, terima kasih Pak Rizal. Benar itu Pak. Luar biasa itu. Semoga Pak Rizal menyampaikannya. Semoga kita dari hati beneran itu Pak Rizal. Iya, dari hati itu Pak Rizal ya. Bukan lagi dari hati Pak, dari jantungnya Pak. Karena di sini saya sedih kadang-kadang melihat seperti itu, karena perubahan zaman itu tidak mungkin lagi untuk menggiling cabai pakai cobek, tetapi kita menggiling cabai pakai blender, kira-kira gitu. Betul Bapak. Kemajuan IT kita jadi mau tidak mau harus mengikuti. Kalau kita tidak mengikuti, kita akan tergerus oleh zaman Pak. Seperti itu kira-kira. Terima kasih Pak Rizal, Pak Padli untuk sharingnya. Untuk teman-teman yang lain, Bapak Ibu guru yang lain, apakah masih ada? Oh iya, ini ada di kolom chat Pak Padli. Saya akan bacakan dari Pak Edi Azhar.
Pak, kami dari SDN 08 Sindang Danau. Bentar, hapus. Belum dapat bantuan buku bacaan bermutu. Demi pemerataan, kalau di tahun ini akan ada bantuan lagi, maka kami minta sekolah kami bisa dimasukkan, Pak. Terima kasih. Sepertinya ini semacam proposal Pak Padli ini. Iya. Gimana? Silakan dijawab. Oke. Antusias banget Pak ini. Oke. Bapak. Oke. Iya, seperti yang telah saya sampaikan tadi, bahwa untuk menerima bantuan buku bacaan bermutu itu akan dibagikan oleh pemerintah merata ke seluruh sekolah yang ada di Indonesia, namun secara bertahap sesuai dengan kuota yang diajukan atau yang sudah dianalisis melalui raport mutu kita, Pak. Jadi dianalisis terlebih dahulu, mungkin sekolah Bapak sudah memenuhi kuota untuk diutamakan. Kriteria yang diutamakan harus menerima buku, namun kembali lagi, kita Oku Selatan hanya mendapatkan kuota 30 sekolah, sehingga sekolah Bapak belum bisa termasuk ke dalam 30 sekolah tersebut. Maka kita dengan harus berlapang dada, kita harus sabar menunggu tahapan selanjutnya. Semoga sekolah Bapak Ibu segera mendapatkan. Saya juga termasuk sangat kecewa pertama sebelum memahami bahwa itu ada kuotanya untuk Provinsi Sumatera Selatan. Kuotanya cuma sekian ribu buku. Sekian ribu buku itu dibagikan ke dalam berbagai ke banyak kabupaten yang ada di Sumatera Selatan. Setelah sampai ke kabupaten, dipecah lagi ke sekolah-sekolah yang mana yang menentukan sekolah yang dapat tadi yaitu dari pusat langsung, bukan dari pihak dinas, pihak BPMP dan lain sebagainya, tetapi langsung dari pusat berdasarkan analisis capaian kemajuan kita dalam asesmen nasional kita dari tahun ke tahun. Saya juga seperti itu kok, saya sebagai fasilitator literasi, sekolah saya tidak dapat, padahal zaman dulu sekolah saya AN-nya masih rendah. Tapi akhirnya baru tahun ini kami dapat, Pak, baru bulan kemarin itu. Iya. 2 bulan pas kita libur, nah itu baru ada informasi bahwa sekolah-sekolah yang mendapatkan buku bacaan bermutu. Baru itu kami dapat, Pak. Jadi untuk masalah bantuan buku mohon ditunggu dengan sabar sesuai dengan tahapan-tahapannya. Oke, itu Ibu Emi. Iya, terima kasih Pak Padli. Semoga bisa membantu Pak Edi Azwar. Berarti buku itu akan dapat mungkin secara bertahap ya. Untuk AUKUS katanya hanya 30 sekolah untuk sementara ini. Oke, ada lagi yang raise hand? Silahkan. Oh, ini ada yang bertanya lagi Pak Padli di kolom chat. Pertanyaannya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan tema kita yang memanfaatkan bantuan buku bacaan bermutu, mohon dijelaskan bagaimana langkah-langkah yang benar dalam memanfaatkan buku untuk pembelajaran dan asesmen dari Pak Ahmad Baryaki. Mohon dijawab Pak Padli. Bagaimana langkah-langkah yang benar dalam memanfaatkan buku untuk pembelajaran dan asesmen? Begitu pertanyaannya dari Pak Ahmad Baryaki. Ya, oke, terima kasih Bapak. Salah satu strategi kita untuk memanfaatkan buku bacaan bermutu yang kita terima, yang pertama itu kita jenjangkan dulu. Kita bagi per jenjangnya dulu, Bapak. Setelah kita bagi per jenjang, buku itu tidak mesti harus diletakkan di dalam perpustakaan untuk menarik minat baca siswa dulu, supaya siswa tertarik membacanya dulu. Dengan cara kita bikin rak-rak buku di dalam kelas, di luar kelas. Cukup rak-rak buku sederhana dari bambu, ditempel di tembok, di dinding-dinding. Kita bikin rak buku dari bambu, kita pajang dulu. Seperti jualan.
Di sekolah saya mulai kami terapkan seperti itu. Guru piketnya yang bertugas yaitu setelah kegiatan apel sudah selesai, baru guru yang piket tadi berbagi tugas. Ada yang berjualan memajang buku tadi. Itu salah satu strategi untuk menarik perhatian siswa supaya mereka mau melirik bukunya dulu. Nah, setelah siswa tertarik dengan buku bacaannya, baru kita masukkan ke pembelajaran. Pembelajaran ada banyak, ada membaca nyaring, ada membaca nyaring untuk kesenangan, ada membaca untuk pembelajaran. Nah, itu seharusnya kalau kita secara luring itu bisa kami praktekkan. Bagaimana sih cara membacakan buku untuk siswa, untuk kelas yang belum bisa membaca, atau untuk siswa kelas 2 yang masih menyabdu bahasanya. Nah, dengan kita memanfaatkan buku bacaan bermutu tadi, kita ceritakan, bukan mendongeng, beda dengan mendongeng, tetapi kita membacakan buku, satu buku di depan siswa. Kita kaitkan, kalau sudah bisa seperti itu, kita kaitkan juga dengan pembelajaran. Hari ini pembelajarannya mungkin tentang tumbuhan. Misalnya tentang tumbuhan. Kita cari buku bacaan bermutu yang menceritakan tentang tumbuhan. Kita bacakan buku, kita kaitkan, oh di ini ada batang yang ini, kasih lihat gambarnya, tulisannya seperti apa, ada apa saja. Nah, jadi kita langsung memanfaatkan buku bacaan bermutu tadi menjadi media pembelajaran tentang tumbuhan untuk anak-anak, di mana dalam kegiatan pembelajaran itu anak-anak bisa mendengarkan, bisa melihat secara langsung, bisa juga meniru. Kira-kira kalau suara pohon yang diterpa suaranya seperti apa anak-anak? Nah, padahal itu hanya dari sebuah buku, tapi bisa kita manfaatkan untuk media pembelajarannya. Maka langkah pertama yang paling tepat yaitu penjenjangan tadi Bapak Ibu. Kita jenjangkan dulu buku. A1 kita kelompokkan A1. B1 kita B1 semua. Dan juga cara penyusunan buku yang selama ini sedikit keliru. Rak tinggi-tinggi. Buku untuk anak kelas 1, kelas 2 SD kita taruh di paling atas atau di tengah-tengah. Nah, itu salah. Harusnya untuk anak yang posisi tubuhnya masih pendek, kita taruh lebih rendah, di rak yang lebih rendah. Untuk siswa yang lebih tinggi baru kita taruh di lemari yang lebih tinggi sesuai jangkauan siswa tadi. Langkah pertama itu dulu, penjenjangan buku, kemudian tarik dulu minat baca siswa itu, tarik dulu siswa bagaimana caranya supaya mereka tertarik melihat itu. Itu salah satu strategi untuk pemanfaatan buku bacaan bermutu yang sudah kita terima. Seperti itu kira-kira Ibu Emi. Jika untuk lebih lanjutnya kita bahas lagi di kegiatan kombel selanjutnya, cara nyaring mata pelajaran. Ini makin menarik nih Pak Fadli tentang buku ini. Memang sekarang sudah serba literasi digital, tapi kembali lagi ke alam kita bahwa kita harus memperbaiki budaya literasi kita. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau raise hand atau sepertinya ini mode silent semua ini Pak Fadli. Banyak yang bertanya melalui kolom chat. Oke, lebih enak komunikasi langsung Bu, biar satu arah. Ya, biar satu arah, biar saya tidak melebar kemana-mana. Karena diminta Pak Fadli ini Bapak Ibu yang raise hand. Setelah raise hand saya akan bacakan lagi di mode chat. Ini ada lagi di kolom chat. Ada? Nah, jadi lupa kan Bu, tadi perkenalan enggak kasih perkenalan gitu lah Jo. Sepertinya belum ada yang raise hand Pak. Sambil kita tunggu Pak ya. Sambil kita tunggu yang ada raise hand, ini masih ada lagi di kolom chat Pak yang bertanya dari Pak Arsan Pukat. Nah, Pak Arsan Pukat dari SDN 07 Kecamatan Sindang Danau. Oh, pertanyaannya sama dengan Bapak yang masih sama ya, masih sama, belum mendapatkan buku. Belum dapat buku. Rata-rata itu.
Insya Allah menurut Pak Padli buku itu akan dibagikan secara bertahap, Bapak ya, untuk Pak Arsan Pukat ya. Pada Pak Herman, silakan Pak Herman, ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Oh belum. Oke. Coba saya baca lagi di kolom chat. Jika ada tidak ada pertanyaan yang mirip akan saya bacakan. Ya. Oke, Pak Herman belum juga. Oke, Pak Edwan, terima kasih. Oke, sepertinya itu saja Pak Padli. Banyak yang di kolom chat menyampaikan bahwa sekolah-sekolah Bapak Ibu belum dapat ya. Kita doakan sama-sama Pak ya, semoga bisa. Oh, ada Ibu Mutia. Ibu Mutia mengangkat tangan. Raisen boleh, silakan masuk Bu Mutia, sampaikan pertanyaan. Iya. Pak Padli. Terima kasih sebelumnya untuk Ibu Emi dan juga Bapak Padli tadi yang sudah menerangkan. Saya terakhir dengar tadi meningkatkan beberapa cara untuk meningkatkan literasi tadi ya Pak ya, dengan menarik siswa mengenai buku-buku tadi yang sudah disimpan di rak, begitu ya Pak ya. Yang saya tanyakan, seberapa pentingkah literasi dan numerasi itu untuk kelas bawah, khususnya sekolah dasar ya Pak ya, karena saya pernah mendengar atau membaca kalau bahwasanya untuk sekolah dasar kelas 1, 2, 3 itu khususnya kelas 1 mungkin ya, tidak ditekankan untuk kalistung, tidak ditekankan pada kalistung, sedangkan pada kurikulum Merdeka ini kan sudah berjalan mungkin setahun atau 2 tahun ini, sepertinya kelas 1 yang belum bisa membaca itu masih naik kelas. Sampai kelas 4 juga mungkin masih ada yang naik kelas tapi belum bisa membaca atau belum lancar dalam membaca. Mungkin itu salah satu literasi tadi. Mungkin berkaitan ke situ ya Pak ya. Kurangnya minat untuk literasi tadi, atau seperti apa? Apa ada memang seberapa pentingnya saja, itu saja Pak, seberapa pentingnya literasi numerasi di sekolah dasar khususnya kelas 1, kelas rendah. Nah, itu saja Ibu Emi. Mohon dijelaskan Pak. Apa itu? Berarti anak itu mengalami sesuatu, maka harus kita dalami lagi anak itu sebenarnya ada apa. Makanya kita refleksi dulu, ada apa dengan anak ini, kita cari dulu kendalanya apa, baru kita cari solusi. Ketemu kendalanya, kita cari solusi, baru kita Sepertinya Pak Padli terputus suaranya. Halo? Oke, masuk lagi. ya. Lanjut Pak. Oh, tadi terputus ya? Iya Pak. Oke, jadi intinya kita pahami dulu, kita refleksi dulu, kita pahami dulu kendala siswa itu apa, kebutuhannya apa, kita ikuti apa maunya siswa dengan gaya belajar yang seperti apa. Mohon maaf Bapak Ibu. Oke, kira-kira seperti itu Bu. Oke, terima kasih Pak Padli. Semoga Bu Ambar dan kita semua khususnya guru SD bisa menimbulkan minat. Itu yang penting, itu minat baca anak ditumbuhkan kembali, seperti itu ya Pak Padli ya. Oke. Mungkin Bu ini ada mungkin pengalaman dari Bapak Ibu guru yang lain juga ada pengalaman atau menjumpai hal yang seperti Ibu tadi. Boleh kita saling berbagi di sini. Oke, silakan Bapak Ibu. Kami yang muda kadang belum tentu tahu teknik lah Pak, seperti itu. Untuk guru-guru yang senior, mohon nasihat-nasihatnya lah terhadap penerus-penerusnya seperti kami ini. Ada Pak Herman, ada Pak Mul. Untuk mengatasi anak-anak walaupun sudah kelas tinggi, memang ada beberapa tahun itu ditemukan anak-anak yang kelas tinggi, khususnya kelas 6 masih belum bisa membaca. Silakan Bapak Ibu yang mau berbagi di ruang maya ini.
Oke, Bu Sastra. Oke, Bu Sastra, mari kita berbagi bagaimana mengatasi anak yang sudah duduk di kelas tinggi tapi masih belum bisa membaca. Pada Bu Sastra, silakan. Baik, terima kasih Ibu Nelsi atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari guru UPT SDM Pelangki akan berbagi tips ya, pengalaman gitu, pengalaman yang kami alami selama ini mengenai siswa yang masih ada di kelas tinggi yang belum bisa membaca. Yaitu kami selalu memberikan waktu kepada siswa untuk terus membaca, dipisahkan dari temannya, misalnya di waktu istirahat, temannya istirahat, mereka tetap di kelas, kemudian dipanggil untuk ke depan, belajar membaca lagi. Dan itu misalnya diberikan satu kata atau satu lembar buku yang tidak banyak bacaannya, yang hurufnya memang agak bervariasi, berwarna-warni maksudnya. Jadi dia membaca, kalau dia sudah lancar membacanya, maka kami memberikan berupa hadiah. Hadiahnya itu hanya kecil sih, hadiahnya berupa makanan gitu, ciki atau permen. Nah, selain pujian-pujian ya untuk peserta didik tersebut. Nah, itu memang perlu keuletan dari kita sebagai pendidik untuk terus memperhatikan anak didik kita yang membacanya belum lancar ya. Kalau kita rajin untuk memberikan waktu kita, meluangkan waktu kita istirahat untuk anak didik kita, menambahkan pembelajaran lagi yaitu membaca, insya Allah siswa akan berubah dari tadi yang belum lancar, dia akan menjadi lancar. Itu yang selama ini kami lakukan. Kalau untuk di kelas-kelas yang lain sebelumnya, kami pernah mengadakan siapa-siapa yang siswanya yang belum lancar membaca, jadi kami kelompokkan. Nah, jadi setelah mereka pulang sekolah, itu bisa diberikan waktu lagi untuk belajar membaca. Itu dari kelas 1. Nah, kelas 1 itu kan dia jamnya jam berapa itu dia sudah pulang, dia belum langsung pulang, yang belum lancar baca, misalnya udah kelas 1 udah semester kedua itu ya. Nah, jadi diadakan belajar membaca kembali gitu. Nah, begitupun untuk yang di kelas-kelas selanjutnya, kalau belum ada yang lancar ya kami selalu memberikan sedikit waktu sambil bercanda, bermain dengan siswa agar dia mau membaca. Nah, itu aja mungkin bisa menjadi apa ya bagi teman-teman pendidik semuanya untuk bisa mencoba yang kami lakukan melalui lingkungan yang kayak akan literasi. Oh, itu pahlawan dari Aceh, namanya Cuk Nyadin, misalnya seperti itu. Dengan seperti itu kita sudah menumbuhkan minat baca peserta didik. Untuk mereka tertarik lebih tahu lagi, mereka akan mendatangi gambar tersebut. Jika siswa belum bisa baca, maka dia akan tanya apa sih bacaannya dengan teman-temannya atau dengan bapak ibu gurunya. Maka salah satu manajemen yang harus kita kembangkan di sekolah yaitu sarana prasarana tentang menciptakan lingkungan sekolah yang kaya akan literasi. Yang selama ini kita gunakan yang mahal-mahal, yang beli dari percetakan, bacaan, apa itu lupa saya. Ya, pokoknya yang mahal-mahal yang ditempel, sehingga
dari tahun ke tahun itu saja sampai dia rusak, jarang kita ganti. Nanti sudah hancur betul baru kita ganti. Biasanya seperti itu yang ada di sekolah-sekolah kita. Nah, mulai sekarang untuk meningkatkan minat baca siswa kita ganti dengan lingkungan yang kaya akan literasi. Kemudian manajemen yang kedua yaitu kompetensi gurunya. Setelah lingkungan, sarana prasarana, yaitu gurunya dan kepala sekolahnya mengembangkan kompetensi baik secara mandiri maupun melalui berbagai kombel. Di mana kalau guru mengembangkan kompetensinya, guru itu akan banyak mendapatkan keuntungan. Selain mendapatkan yang namanya ilmu tadi, bisa kalau di TikTok itu banyak sekali guru yang mengambil profesi lain. Murid tersebut bisa kita tingkatkan minat belajar tersebut. Sebenarnya kita sama-sama nggak tahu itu caranya. Cuman mungkin guru bisa berpikir dengan merefleksi diri, lingkungan, dan anak didiknya untuk bisa menumbuh kembangkan minat membaca. Seperti yang sudah disinggung oleh Pak Padli tadi, benar sekali menurut pendapat saya bahwa apakah anak kelas 1, kelas 2, dan yang belum bisa membaca itu bisa dikembangkan literasi dan numerisasinya, ya tetap bisa. Kenapa? Nggak harus belajar kok, nggak harus bisa membaca dulu kok dari mereka itu sebenarnya, karena mereka adalah peralihan dari TK dan PAUD ke SD. Jadi menurut saya dengan menggunakan berbagai macam simbol, karena numerisasi dan literasi itu kalau digabungkan itu sebenarnya sama fungsinya. Satu untuk menumbuhkan membaca dan nulis, satu membaca angka, simbol-simbol, dan yang lainnya. Nah, terlepas dari itu semua berarti kita wajib, kita itu sebenarnya harus apa ya? Lebih bereksplorasi mengkaitkan anak didik kita tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari. Jadi akan terbentuklah bahwa anak tersebut bisa atau tidaknya untuk mengembangkan dirinya bisa membaca ataupun bisa membaca simbol. Dengan demikian anak tersebut bisa mengekspresikan dirinya. Oh, ini gunanya untuk apa? Ini gunanya untuk apa? Gitu loh. Nah, itu seperti itu yang saya sangat sependapat dan Pak Padli bahwa kalau anak kelas 1, kelas 2 itu pada prinsipnya mereka itu hanya bermain, tidak harus dipaksa membaca A, B, itu nanti stres otaknya. Nah, gitu menurut saya seperti itu. Dan banyak sekali kita temukan di sekolah saya juga begitu. Karena kita mau mengajak mereka itu membaca itu susah. Karena kalau menurut saya itu kita kenali dulu anaknya itu seperti apa. Jadi luangkanlah waktu untuk mengenali anak tersebut supaya kita tahu cara mengobatinya. Itu loh, Bu. Artinya anak tersebut apa dia di rumah itu sering dimarahin bapaknya, apa anak tersebut memang kurang otaknya atau kurang kepandaian dalam membaca, atau dia hanya bisa berhitung. Karena anak tersebut tidak bisa kita ponis anak tersebut bodoh menurut pendapat saya. Karena benar kata prinsip dari kurikulum Merdeka bahwa anak tersebut membawa intelijensi dari lahirnya. Jadi anak tersebut itu kalau dia nggak bisa membaca, siapa tahu dia bisa bermain bola, siapa tahu dia bisa bernyanyi yang luar biasa, sehingga akan mengembangkan dirinya ke masa depan yang akan datang. Begitu, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya salah, mohon dikoreksi, Bu. Mohon. Terima kasih. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang salah di kita, Pak. Kita sama-sama berbagi di sini karena biasanya pengalaman di sekolah masing-masing itu, Pak, berbeda dengan di sekolah lain.
seperti di Sekolah Ibu Sastra tadi, dengan meluangkan waktunya itu akan sangat membantu. Tidak ada yang salah. Jadi mari kita bersinergi untuk mencerdaskan anak-anak bangsa ini dengan di era digital sekarang ini, Pak ya. Oke. Terima kasih tanggapannya Pak Rizal, masukannya sangat bermanfaat sekali ya Pak Padli. Setelah Pak Rizal sudah berbagi pengalaman ya, mungkin contoh saja di tempat sekolah kami Bapak Ibu sekolah kami masih misalkan terdapat di kelas 6 itu, kadang kita sebagai guru kelas itu mencari-cari cara supaya anak ini minat membacanya kembali tumbuh, mungkin dari pengaruh latar belakang siswa ya. Kita tidak tahu latar belakangnya apa, broken home, apa yang disampaikan Pak Rizal, apa di rumah selalu dimarahi. Jadi mungkin ada pendekatan-pendekatan tersendiri itu anak tersebut. Itu saja pengalaman kami ya. Kepada Bapak Ibu yang lain dipersilahkan untuk menceritakan pengalaman-pengalamannya Pak di ruang sharing ini. Dipersilahkan. Untuk sesi kedua, materi kita yang berjudul manajemen pemulihan pembelajaran. Kepada Bu Ambar atau Ibu Sastra atau teman-teman yang lain, boleh ditambahkan. Pak Ya, Sahid. kita tunggu dulu, Bu Emi. Bisa Bapak Ibu lihat di layar itu sudah ditampilkan Ibu Triana. Maaf Bu Emi, saya menggunakan akun lain, saya Padli. Karena ganti laptop tadi Bu Emi. Halo Bu Emi, mic-nya belum Bu Emi? Iya Pak, jelas Pak. Ya, jadi seperti yang ditampilkan oleh Ibu Tri di sana ada seperti yang disampaikan tadi, saya melangkah ke kompetensi guru terlebih dahulu untuk manajemen pemulihan pembelajaran itu. Selain dari sarana prasarana yang dimiliki oleh sekolah, kemudian kompetensi gurunya dulu. Setelah kompetensi gurunya, baru kita ke kepemimpinan kepala sekolah, di mana di sini kalau gurunya sudah memiliki kompetensi yang baik, maka akan bisa mengikuti kepemimpinan yang baik juga, di mana kita bisa mengikuti atau mencapai tujuan visi misi yang disusun oleh sekolah. Jadi visi misi itu bukan disusun oleh pemimpin sekolah atau kepala sekolah, tetapi disusun secara bersama-sama, di mana kita rubah lagi visi misi kita supaya mencantumkan budaya yang namanya budaya literasi di visi kita. Di misi kita, bagaimana caranya, langkahnya kita untuk mengembangkan literasi tadi. Nah, setelah itu baru ke penerapannya dan berdampak ke seluruhnya sehingga tercapailah visi misi sekolah tadi. Kebanyakan kita visi misi itu pak ketiplak, kita ngopi dari yang ada, dari yang internet, atau kita adaptasi dari sekolah lain tanpa tahu tujuannya, latar belakangnya terlebih dahulu. Jadi dalam perumusan visi misi oleh kepemimpinan dan manajemen sekolah, kita duduk bersama, apa sih yang kita harapkan, apa yang ingin kita tuju. Nah, kita tuangkan ke dalam visi sekolah. Kemudian bagaimana langkahnya atau caranya untuk mencapai visi tadi, kita tuangkan ke dalam misi sekolah dan juga ke tujuan dari sekolah, sehingga pemulihan pembelajaran ini bisa terwujud. Bukan hanya melalui gurunya saja, tetapi melalui berbagai aspek bidang yang ada di dalam satuan sekolah. Kalau sudah terwujud ketiga itu, maka kita tumbuhkan juga yang namanya kebiasaan membaca siswa. Lingkungan sudah kaya akan literasi, kompetensinya juga sudah ada, tujuan visi misi sekolah sudah jelas, maka kebiasaan membaca siswa kita tumbuhkan.
Di sekolah-sekolah yang ada di Sumatera Selatan, yang paling saya ingat, di Sumatera Selatan yang paling saya ingat, di Oku Timur ada yang namanya capaian dari visi misinya, yaitu nama programnya Gergaji, Gerakan Mengaji apa itu, yang artinya di dalam sekolah tersebut benar-benar melaksanakan apa yang tercermin dari visi misinya. Seperti ini di sekolah saya, salah satu praktik baik saya yaitu tentang walaupun sebelum dari buku bacaan bermutu kemarin saya menggunakan seperti Pak Rizal menggunakan buku digital, siswa itu saya izinkan membaca cerita sebanyak mungkin dalam 1 minggu, tetapi mereka harus laporan atau setoran satu cerita yang mereka kuasai. Artinya dalam cerita tersebut siswa harus bisa menyampaikan siapa tokohnya, bagaimana wataknya, di mana latarnya, alur ceritanya bagaimana, nilai-nilai yang diambil dalam cerita yang dibaca siswa itu apa. 1 minggu, 1 siswa, 1 cerita. Jadi secara tidak langsung itu untuk menumbuhkan minat baca siswa. Siswa diberi kebebasan untuk membaca buku apapun atau mencari cerita apapun yang sesuai dengan mereka, sesuai dengan minat baca mereka. Mau cerita tentang ini boleh, cerita tentang itu boleh, yang disediakan di sekolah atau yang telah disediakan oleh guru-guru. Kami sebagai guru-guru menyediakan ini list buku bacaan untuk minggu ini. Silakan anak-anak baca, mau baca lebih dari 1 boleh, tapi tugas utama yaitu 1 cerita, di mana kalian harus benar-benar menguasai itu ceritanya tentang apa. Akan lebih baik jika ada guru yang pengembangan kompetensinya sudah lebih tinggi, membuat buku cerita tentang kebudayaan-kebudayaan yang ada di sekitar kita. Kita buat dalam bentuk tulisan, dalam bentuk puisi, dalam bentuk novel. Suruh siswa untuk menganalisis apa yang kita buat tadi. Ini menceritakan tentang apa, kejadiannya di mana, bagaimana, nilai-nilai yang bisa kita ambil dari puisi atau dari cerita tersebut apa. Itu salah satu program yang ada di sekolah saya, yaitu di SD 2. Tadi Ibu Emi bilang di SD 1, di SD 2 Ul Agung Ilir, dulunya SD Sumber Agung dulunya. Sekarang jadi SD kembali. Iya, SD 2. Kalau dulu kan nama kecamatan atau nama desa. Iya, Ada namanya kan. Nah, terus, sekarang Pak. kembali ke desa sekarang. Iya. Saya di sekolah saya itu semuanya siswa pendatang, masyarakat pendatang. Jadi tidak ada yang pribumi. Ada dari Jawa, dari Lampung, dan ada dari Bali. Jadi yang mayoritasnya adalah Hindu di tempat saya bertugas. Mayoritasnya adalah Hindu. Kalau pernah lihat postingan di Facebook di Bali katanya, itu lagi di kampungnya tempat saya bertugas. Oh, seperti itu. Iya. Kemudian setelah kebiasaan membaca siswa tumbuh, manajemen apalagi yang harus kita kembangkan, yaitu dukungan dari daerah. Ini sangat saya rekomendasikan untuk terutama sekolah-sekolah yang ada di kota yang dekat dengan perpustakaan daerah. Ini kita semua sekolah seharusnya sangat perlu bekerja sama dengan perpustakaan daerah. Sesekali kita minta, mungkin program di kabupaten kita sudah ada, tapi saya belum pernah mendengar yang namanya perpustakaan keliling dan sebagainya. Kalau di kabupaten lain itu sudah berjalan perpustakaan keliling yang dikelola oleh perpustakaan daerah. Atau sesekali lah kita ajak anak murid kita, daripada mungkin ke kolam renang, kita ganti, kita kunjungan ke perpustakaan 1 hari dalam 1 bulan, mungkin bisa seperti itu. Karena kalau saya lihat perpustakaan sekarang sudah berubah semua, sudah lebih menarik semua perpustakaan daerah. Ini kalau kita lihat di buku daftar hadir perpustakaan kita di kabupaten, itu sangat dikit daftar hadirnya. Tidak ada orang tua atau pihak sekolah yang mengajak siswanya untuk berkunjung ke sana. Yang paling banyak listnya yaitu ke kolam. Hari Minggu wajib itu ke kolam. Itu yang paling banyak listnya sekarang.
Ya, kira-kira itulah manajemen-manajemen dalam pemulihan pembelajaran, dimulai dari sarana prasarana, kompetensi guru, kepemimpinannya yang tercermin dari visi misi sekolah, kemudian kebiasaan membaca siswa atau dengan gerakan yang ada di sekolah, program-program yang ada di sekolah,